kelompok 5, 12 IPA 2. Saya Andini Masari. Saya Kirania Ali Putri. Saya Tia Syafira. Saya Subarka Rizky Al-Fajri. Saya Muhammad Ridwan. Pernah lihat poster di samping? Iya, poster itu adalah poster lowongan pekerjaan. Poster lowongan pekerjaan berisikan tentang informasi suatu perusahaan yang membutuhkan karyawan untuk menempati posisi yang rumpang di perusahaan tersebut. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mempelajari bagaimana tahapan penting untuk bisa menjadi pegawai di suatu perusahaan, yaitu dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Makin baik surat lamaran pekerjaan yang kita buat, makin besar pula kesempatan kita untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut. Maka, pada bab kali ini, kami akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan yang nantinya kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Untuk itu, disimak baik-baik ya guys! Jadi, yang perlu kita ketahui tentang surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau sebuah instansi. Adapun isi dari surat lamaran pekerjaan yaitu jabatan yang diinginkan beserta alasannya, identitas pelamar lengkap, juga kualifikasi diri atau keahlian, dan juga kalimat persuasif, guna untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lembaga tempat yang dituju. Sistematika penulisan. Yang pertama, tanggal surat. Tanggal surat merupakan keterangan tanggal, bulan, tahun saat mengirim surat. Kaidah penulisan alamat, nama kota, dan tanggal surat adalah setelah menulis alamat diberi tanda baca koma. Kemudian dilanjutkan tanggal, bulan, tahun pengiriman surat. Contoh, misalnya Prabu Muli, P menggunakan huruf besar 1 November, N menggunakan huruf besar 2006. Yang kedua, hal surat. Hal merupakan salah satu bagian dalam pembukaan surat. Hal berisi tujuan pokok pengiriman surat. Bagian ini perlu dicantumkan untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui tujuan pokok dari isi surat yang akan diterimanya. Yang ketiga, lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran surat dapat berupa teks seperti dokumen pendukung, misalnya daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja, kwitansi, clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Alamat surat. Dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, tulislah nama serta alamat perusahaan. Hindari penggunaan kata kepada. Hindari juga penggunaan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, dan disarankan penulisan alamat tidak lebih dari 3 baris. Salam pembuka. Dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, salam pembuka diawali dengan kata "dengan hormat". D-nya huruf kapital, hormatnya huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Isi surat. Dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, bagian pembuka harus menggunakan bahasa yang baik. Surat ini akan memberikan kesan pertama pembaca saat menerima lamaranmu. Bagian isi menampilkan identitas pelamar, serta maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan dibuat. Pada identitas pelamar berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan hal yang ingin dilampirkan. Kemudian yang ketujuh ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya adalah, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Saya berharap bisa bergabung bersama perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang ke-8 ada salam penutup. Di saat ada salam pembuka, tentu dong ada yang namanya salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Kenapa? Salam penutup menjadi salah satu bentuk etika, sopan santun, dan sebuah penghormatan. Bagian ini merupakan penutup sari keseluruhan sebuah isi. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas.
Bagian tanda tangan terletak pada pojok kanan bawah surat lamaran kerja setelah salam penutup, yaitu hormat saya. Kolom ini juga dilengkapi dengan nama lengkap sang pelamar. Sebagai contoh tertera pada video ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini saya akan membahas 3 kaidah kebahasaan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kata sapaan yang dimaksudkan di sini adalah menyebutkan pihak yang menerima surat lamaran pekerjaan itu dengan kata sapaan berupa bapak atau ibu. Kaidah penulisannya menggunakan huruf kapital di awal kata bapak, lalu diberi garis miring ibu. Huruf B dan I-nya harus kita tulis dengan huruf kapital. Contohnya bisa kalian lihat pada slide PPT-nya ya. Di situ tertulis bahwa saya tertarik untuk melamar pekerjaan di posisi tersebut. Oleh karena itu, melalui surat ini, saya bermaksud memberikan pertimbangan kepada Bapak atau Ibu untuk menerima saya di posisi administrasi. Nah, salah satu contohnya adalah pada kata Bapak atau Ibu. Penulisannya yang benar seperti itu ya guys. Kedua adalah menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Maksudnya apa? Di situ, saat kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus memberikan kata tertarik atau saya ingin bergabung. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan kita yang bisa meyakinkan pihak penerima bahwa kita benar-benar serius ingin melamar ke posisi tersebut. Biasanya kalimat ini ataupun kata ini ada di bagian isi surat lamaran pekerjaan. Contohnya, saya tertarik untuk melamar pekerjaan di posisi tersebut. Kata tertarik itu menunjukkan ungkapan bahwa kita memang tertarik pada pekerjaan yang ingin kita lamar. Lalu selanjutnya adalah menggunakan kalimat persuasif atau kalimat pengharapan dan juga ucapan terima kasih. Di sini kita bisa meyakinkan pihak yang ingin kita tuju dengan kalimat persuasif ataupun kalimat pengharapan yang menjadikan kita serius untuk bisa melamar di posisi tersebut. Salah satu contohnya adalah, saya berharap bisa bergabung bersama perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kata saya berharap itu menunjukkan kalimat pengharapan, dan juga kata saya ucapkan terima kasih menunjukkan bahwa kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu perusahaan tersebut sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada perusahaan tersebut. Biasanya ini terletak di bagian akhir penutup dari isi surat lamaran pekerjaan. Lanjut, kita ke kaidah kebahasaan kata baku. Di dalam surat lamaran pekerjaan di samping, contoh kata bakunya yaitu nama. Menggunakan kata ganti tunggal saya. Contoh kalimatnya yang pertama, adapun identitas saya sebagai berikut. Yang kedua, saya memiliki kualifikasi sesuai dengan iklan, harus mampu mengoperasikan aplikasi Office. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu tentang kualifikasi saya yang lebih lengkap. Yang keempat, demikianlah surat lamaran ini saya sampaikan. Lanjut, menggunakan kalimat tujuan. Contoh kalimatnya, yang pertama, menyatakan bahwa PT Mayora Indah Tbk membuka lowongan pekerjaan untuk posisi administrasi. Yang kedua, adapun identitas saya sebagai berikut. Yang ketiga, saya memiliki kualifikasi sesuai dengan iklan, harus mampu mengoperasikan aplikasi Office, memiliki skill komunikasi, dan dapat bekerja sama dalam tim, dan sudah memiliki pengalaman di bidang administrasi selama 3 tahun. Lanjut ke kalimat perincian. Contoh kalimatnya ada di bagian identitas diri. Seperti contoh, nama Subarka Rizky Al-Fajri, tempat tanggal lahir 18 April 2000, pendidikan S1 Ilmu Administrasi, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 24, Sumatera Selatan. Dan juga ada di bagian CV. Contoh kalimatnya, 1. Fotokopi ijazah terakhir. Yang kedua,
fotokopi KTP. Yang ketiga, sertifikat Microsoft Office Specialist. Yang keempat, daftar riwayat hidup. Yang kelima, sertifikat pelatihan komunikasi. Dan yang keenam, surat pernyataan pengalaman kerja. Ke materi selanjutnya ya, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa tahapan ketika kita ingin menyusun surat lamaran pekerjaan, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan tulisan, yang kedua adalah mencatat sumber informasi, yang ketiga adalah mengumpulkan berkas yang diperlukan, yang keempat adalah menyusun kerangka surat, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka surat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menentukan tujuan tulisan. Di sini kita menentukan kita ingin menulis ini kepada siapa, untuk siapa, dan dengan alasan apa. Salah satu contohnya saya contohkan, kita ingin menulis surat ini kepada HRD di perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Dan kita memiliki tujuan, yaitu kita ingin melamar di posisi administrasi. Nah, situ kita sudah tahu kan tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan kita. Yang kedua adalah kita mencatat sumber informasi. Maksudnya adalah kita mencatat dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Saya contohkan di sini kami mendapatkan informasi dari website Disna Kerja, di mana berisikan bahwa PT Mayora Indah Tbk sedang mencari lowongan pekerjaan di beberapa posisi, namun di sini kami melamar sebagai posisi administrasi. Yang ketiga adalah mengumpulkan berkas yang diperlukan. Di sini maksudnya adalah kita melihat berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk menjadi pendukung kita untuk melamar kepada perusahaan tersebut. Salah satu contohnya di sini kami melampirkan ijazah terakhir, kami juga melampirkan sertifikat pengalaman mengikuti Microsoft Office internasional. Di sini juga kami melampirkan sertifikat pengalaman kami di perusahaan lain di bidang yang sama, yaitu posisi administrasi dan lain sebagainya. Ini patut sekali untuk diperhatikan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu adalah berkas yang diperlukan. Jangan sampai ada satu berkas yang tertinggal karena kalian kurang teliti, karena ini akan berakibat pada ditolaknya kalian untuk melamar di suatu pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah menyusun kerangka surat. Maksudnya menyusun kerangka surat adalah di sini kalian bisa menentukan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang sudah kita pelajari sama-sama seperti yang di atas tadi. Kita bisa menentukan kapan dan di mana kita membuatnya, untuk siapa, alamatnya di mana, kata pembukanya, terus kita juga melampirkan bagaimana kualifikasi diri kita, dan juga pengalaman-pengalaman apa yang memang membuat kita pantas untuk bisa mendapatkan posisi tersebut. Setelahnya, yaitu yang terakhir adalah mengembangkan kerangka surat, di mana setelah kita membuat kerangka surat yang tadi, kita akan mengembangkannya menjadi surat lamaran pekerjaan yang utuh, sesuai dengan kaidah kebahasaannya dan juga sesuai dengan isi, kontennya, ejaannya, dan juga tata penulisannya, agar HRD yang membacanya juga bisa paham apa maksud yang kalian tulis dan juga bisa diterima di perusahaan yang kalian impikan. Mungkin itu saja cara-cara untuk bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Kalian harus bisa memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik, dengan benar. Karena kenapa? Karena ini begitu penting untuk bisa kalian melamar di suatu perusahaan yang kalian impikan. Tetap semangat ya belajarnya.